Agustus tahun 2023. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi dengan tema menanamkan etos budaya positif sekolah, praktik budaya positif dalam implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya hanya ingin berbagi ya Bapak Ibu, bukan untuk mengajari atau menggurui, itu sangat jauh. Jadi ingin berbagi apa yang sudah didapat dalam modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif sekolah. Salam dan bahagia. Acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi berbagi pemahaman budaya positif, dan yang terakhir refleksi. Acara pembukaan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pesantren Ibu Sarima SPD. Padanya kami persilahkan. Visi dan misi kemarin kita sudah mencocokkan, kalau tidak salah kita sudah sesuai dengan visi itu, yang 3 prinsip itu yang sudah sesuai Pak Wawan, Pak Asep, dan Bapak Ibu guru semua sudah sesuai dengan prinsip Ibu. Hanya saja dikembangkan oleh guru penggerak di sini karena dampak dari visi misi kemarin itu memang berpengaruh dan memang realisasinya diterapkan di sekolah ini. Hanya saja nanti ke depannya itu kalau kita sudah mempunyai visi, dia harus diterapkan. Kalau memang budaya kita ada di situnya berbasis lingkungan budaya, dia tadi kita terapkan, kita konsekuen ke anak-anak. Tentunya Bapak Ibu dia harus tegas, baik sayanya, baik Bapak Ibunya yang ada. Dan selanjutnya itu kita di sini yang ini sekarang itu tentang menanamkan etos budaya positif sekolah, aktif budaya positif dalam implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah di sini menanamkan etos budaya positif sekolah, tentunya kita menanamkan salah satunya mungkin budaya-budaya yang ada di sekolah itu, baik budaya kinerja kita, mungkin budaya tentang kebiasaan sekolah kita, atau budaya-budaya yang menjurus ke karakter siswa. Karena di rumah itu yang tadi disebutkan kemarin oleh Bapak Pengawas itu well-being, berpusat kepada anak. Belajar itu anak bahagia. Yang pertama tadi yang kemarin adalah bertanya. Silakan anak-anak harus menggali pertanyaan, bertanya kepada Bapak Ibu. Yang kedua pilihan itu diserahkan kepada siswanya. Maunya apa? Kita hanya memilihnya. Ya. Yang terakhir itu adalah belajar menyenangkan. Bagaimana sih membuat belajar menyenangkan? Tentunya
kita pembelajarannya melalui ceramah saja, anak jadinya bosan. Harus dimodifikasi, dikolaborasi dengan apakah permainan yang mendidik, apakah itu memakai fokus, ataukah bermain peran, ataukah bermain permainan. Tapi mengarahnya ke pembelajaran seperti itu ya. Jadi di sini tentang budaya etos budaya positif sekolah, etos kreatif kerja ya, semangat. Nah, semangat itu kita tanamkan apa? Kalau ini sekolah mandiri seperti itu harus punya kesepakatan, disiplin. Ketika itu mengarahkan di grup, ya tolong dikejar, disusun yang rapi, karena kita untuk anak didik kembali lagi kita sebagai kerja, kita digaji oleh pemerintah, dan kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Itu saja. Saya mohon kepada Bapak Ibu semua ikuti program apa yang ada di guru penggerak. Nanti kelak pasti Ibu Bapak juga memberikan kita semua. Ketika nanti Pak Sep jadi begini, jadi kalau jadi mereka itu dituntut tugasnya step by step itu dikerjakan. Jadi kita jangan sampai masa bodoh atau bagaimana. Jadi kita kembali lagi, yuk kita untuk sekolah kita maju akan lebih terarah lagi. Kita mau dibawa kemana sekolah ini, kita mau maju bertahap akan ada perubahan lagi. Dan kita juga di tahun ini juga ada program-program, tapi kita harus step by step, karena kita yang namanya kegiatan tidak lepas dari sarana, pasti tentunya biaya dan pasti tenaga dan pikiran kita. Itu saja ya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada kepala sekolah atas pembukaannya. Sebelum masuk, ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan tematik terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan diseminasi. Nanti jawabannya dikirim melalui akun ya Bapak Ibu. Ujian juga bisa memotivasi anak. Udah 9 orang kan? Dah. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh. Silakan. Ayo, Bu. Selesaikan dulu masalah kita yang lanjut dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah membuat kerjaan yang luar biasa untuk menjawab takut. Padahal tadi niatnya cuma buat intermezzo, tapi ternyata buat pusing ya. Ya, tepuk tangan dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke. Bisa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tolong print. Oke. Ya, salah. Tidak ada salah atau benar, itu hanya pertanyaan pematik. Nanti akan langsung untuk mengaitkan materi. Perubahan paradigma. Enggak sepasang Bapak Ibu antara A dan B. Nah, yang sobreklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi si cari kertas
itu diibaratkan bahwa itu adalah benda yang berharga. HP. Nah, ya, HP. Kertas aja karena nanti Nanti Bu, ada copet Bu. Jangan nyobek-nyobek satu aja tuh dikasihin. nanti letakkan. Bagi dua. Nah, HP. Kalau nama itu mah jawabannya. letakkan di salah satu tangan Anda, genggam. Nanti bergantian. Tulisannya. Bebas, nggak ada tulisan juga nggak apa-apa. Yang penting kertas itu masukin ke dalam Genggam. tangan. Digenggam ya keras. Itu HP. Oh iya boleh. Boleh HP, boleh berlian, boleh intan, boleh permata. Ya wis terserah. Tahu nama dompet. Dikuas. Nah, genggam erat. Ini gantian dulu. Siapa yang posisinya sebagai A? Saya sebagai A. Saya B. Coba. Apa ini? Jadi nanti yang B minta temannya yang berposisi sebagai A untuk membuka yang ada di Oke. genggaman tangannya. Yang B, Ya. Apa yang berarti? Yang A harus mempertahankan apa yang ada di genggaman tangannya, jangan sampai terbuka oleh B. Dua-dua udah pas sama yang lihat. Siapa yang A? Siapa yang A dulu? Aku A. Maka yang A perannya menggenggam tangan jangan sampai kebuka oleh yang B. Jangan sampai ngambil benda berharganya. Ya. Kalau sekuat tenaga silakan. Kalau berhasil hebat. Siapa yang A? Oke, sudah? Sekarang dibalik. Nah, ya. Silakan posisinya bertukar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Oke. Saya minta satu orang ke depan. Wasana. Wasana rumah. Ini. Kawan. Kita pendapatnya Umar, apa yang terjadi ketika Umar berada di posisi menggenggamkan tangan, mempertahankan. Iya. Yang kedua, bagaimana posisi Umar ketika Umar ada di posisi B? Melakukan segala cara memasang. Terima kasih Umar. Tepuk tangan buat Umar. Oke, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini menyatakan bahwa ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ya, bahwasanya guru itu mengontrol murid, itu sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa ini teori kontrol itu menyatakan bahwa guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, itu miskonsepsi. Yang Bilangnya bohong dulu. Iya, iya pasti betul. Definisi. Betul. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi juga. Alhamdulillah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin yang selama ini kita pikirkan bahwa penguatan positif itu bermanfaat, tapi ternyata menurut teori kontrol atau teori pilihan itu hanya sebuah ilusi atau miskonsepsi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, guru memiliki hak untuk memaksa siswanya. Itu miskonsepsi mengenai teori kontrol. Topik yang akan kita bahas hari ini ialah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga.
ketiga, restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Apa makna disiplin? Menurut modul 1.4 dalam CGP, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya disiplin ini menimbulkan makna ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu kan tadi mengacu apa yang kita hargai. Nah, yang kita hargai itu ialah nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam bukunya Dian Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia ialah yang terdapat pada nilai pelajar profil Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Dia nyanyi bersama ya. Pancasila. Iya. Bangun ya, Pak. Silakan bawa. Bangun ya, Bapak. Semangat dong. Pindahin kamera. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Anak-anak dikenalkan atau dikembalikan kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Disiplin positif adalah disiplin diri dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri yakni menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Teori kontrol tadi bukanlah guru mengontrol murid, melainkan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa hanyalah sebuah instruksi. Teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Termasuk yang tidak disukai. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat sesuatu atau murid berbuat sesuatu seperti misalnya datang tepat waktu itu untuk menghindari hukuman. Nah, itu berarti siswa itu masih memiliki motivasi eksternal. Kalau disiplin positif itu nanti motivasi intrinsik dari dalam.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan pujian. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Maka di sini sudah mulai motivasi internal atau intrinsik. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ternyata. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk itu termasuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Makanya kenapa penghargaan itu sama dengan hukuman. Dan sebenarnya penghargaan itu adalah sebuah hukuman karena ini ada efek nantinya ada ketergantungan. Kita sering lagi ya, di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ada beberapa pertanyaan, di sini ada 7 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu guru hebat menjawabnya pada kuisis yang sudah saya set di grup WA. Mulai ya. Bareng aja. Ya, setia. Ya, silakan Pak Oke. Wifi-nya nyambung, punya siapa? Kita pencet. Mulai dari awal kita lanjutkan ya. Dan karena ada yang refresh lagi. Kok di aku nggak berkonsekuensi ya maksudnya? Udah selesai Bapak Ibu? Udah
peringkat ke-1 siapa? Kulkas 5.000. Aku paling masih peringkat kedua dari 13. Peringkat berapa? Saya peringkat 1 tadinya nih, cuma Satu, 6, 2. peringkat ketiga. Itu lihatnya banyak. Mereka kelima. Tadi 2. Selamat Merdeka. Sudah selesai Bapak Ibu guru. Tepuk semangat. Ya udah, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ini jawaban yang tadi sudah kita melakukan game melalui quizzes mengenai tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya tidak menggunakan sepatu seharian, karena Makanya tadi saya Apa sampai salah di situ? Wah, Seharian. iya mas jawaban itu tidak menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Yang yang terakhir ini masih ada. Aduh, ini kayaknya selesai nih. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Nah, kalau itu kan pada beneran nih jawabnya nih. Bener dong. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pak Asep bisa mengutarakan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut sudut pandang Pak Asep, Lain jawab dulu kita mesti kasih. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu bahasa kampungnya akibat. Mau tidak mau itu ya akibatnya seperti itu. Kalau hukuman itu kadang-kadang bukan keringanannya, tapi kalau konsekuensi itu ya ingin tidak inginnya akibatnya seperti itu. Saya masih belajar. iya. Gimana? Kalau hukuman itu sesuatu yang kalau kemarin kita ngobrol tuh. YouTube Pak. Kalau hukuman itu bisa divideokan. Kalau hukuman itu dari luar begininya, maka peraturan lah atau apa. Tapi kalau konsekuensi itu dari dirinya sendiri menyadari. Ketika misalnya saya menumpahkan kopi, punya kawan tidak bisa, kepala sekolah tidak menghukum, tapi saya menyadari oh ini kesalahan saya, maka saya beli kopi lagi.
untuk saya. Nah, gitu. Untuk Pak Wawan mengganti kopi yang tumpah itu konsekuensi bedanya. Jadi saya juga mau menemukan sekarang ketika berdiri itu. Terima kasih. Iya. Tepuk Terima tangan. kasih kepada Pak Asep. Kita tepuk good job ya buat Pak Asep. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Ya, Pak Asep. Itu sekalian yang dikatakan Pak Asep bahwa kalau hukuman diri kita atau siswa itu tidak tahu sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi, siswa itu sudah mengetahuinya. Kalau hukuman berjalan satu arah, sedangkan konsekuensi itu dua arah. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Ya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, jadi ketika mendapatkan hukuman itu siswa kan biasanya ada trauma. Besoknya biasanya nggak mau masuk lagi. Nah, berarti itu di situ sudah membuat sakit hati anak, ya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa hanya tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh, nanti biasa lagi gitu. Iya, Pak. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi stimul anak menghargai disiplin. Paksaan. Yang kedua paksaan, maka yang konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak akan menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan ada rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi dua-duanya tidak dapat menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi dua-duanya masuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, apa itu restitusi? Di antara ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Salah satu cara, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas salah satu cara untuk membangun budaya positif di sekolah. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kita sebagai guru menuntun siswa untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan siswa dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Diawali dengan budaya sekolah, peraturan kelas, maaf. Diawali membuat peraturan kelas. Nah, setelah membuat peraturan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Maka akan muncul lingkungan positif dan akan terbentuknya budaya positif di sekolah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Pertanyaannya keyakinan kelas.
Oh, yang sebelah kanan. Kiri apa kanan? Kanan lah. Kiri itu apa itu baik baca supaya dibaca. Pintar ada ya. Oh, gede ya, cuma gede ya. Benar. Mata kita kan Kalau yang kiri peraturan kelas. Nah, Yang kiri peraturan kelas. Yang kiri itu sebelah mana? Kirinya kita. Itu Oh, kirinya yang itu. ada. Oh, berarti di sini. Yang tema dharma itu peraturannya. Yang ini, guru dan murid yang saling apa itu? ini peraturan kelas. Ya. Ini keyakinan kelas. Ya. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat. Ya, ini adalah peraturan kelas dan ini adalah keyakinan kelas. Ingat kalau keyakinan kelas itu akan kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di dalamnya ada mengandung nilai peduli, semangat, saling menyayangi. Ini kan nilai-nilai kebajikan universal. Peraturan kelas, di sini sudah ada di peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa yang terbentuk? Kalau peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kelas kami selalu rapi. Aku selalu menyimpan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas itu kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Aduh, Tanggung jawab, peduli, yang seperti itu. Kamu baca, aku selalu membuang. Tertib, Menyimpan saya menjaga Tanggung jawab. saya menjaga kerapihan. Tanggung jawab. Oke, ya, itu masuk. Iya, olehnya gimana? Kita langsung dijawab semuanya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, betul kata Bu Tini, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, maka masuknya ke berkomitmen. Ya, berkomitmen. Lebih tepatnya ke berkomitmen. Oh ya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikannya keselamatan. Keselamatan apa kesehatan? Enggak, ini saya salah. Ini keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, harusnya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu menghormati orang lain. Sabar. Ya, bersabar. Nanti ya bergantian Ya, ya. ya, nanti. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, ya, ada di Iya, itu sengaja biar Bapak Ibu tidak mengantuk. Saya lihat di program itu di Jepang itu guru lebih khawatir ketika muridnya tidak bisa mengantri karena tidak sabar untuk mencari mana muridnya tidak bisa mengantri. Iya, betul yang udah diucapkan Pak Asep. Dia memang kalau di Jepang, Korea itu di kelas 1 emang tidak diajarkan baca tulis, melainkan mereka itu ke nilai-nilai kebajikan yang universal dulu seperti mengantri, menaruh barang ke tempatnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir bertahan hidup. Jika kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka akan muncul pula unsur intrinsik dari dalam. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik
baik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia, terpenuhinya kebutuhan dasar. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitasnya. Yang terakhir, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari posisi penghukum, guru berbuat, maka di sini guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini hanya contoh kecil. Hasilnya, siswa memberontak, menyalahkan orang lain, ataupun berbohong. Kalian dengan dunia berkualitas. Nanti di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, bahwa guru itu ngomong yang menakutkan. Murid berkata, nanti perkataan murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid akan mengurangi kesalahannya. Dan ini akan masuk ke dalam identitas gagal, kontrol dari luar, dan masuk ke dalam identitas gagal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, gurunya biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla 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 bla, gitu kan. Misal, anak-anak ayo diam, gitu kan. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, di situ kata-kata yang seperti itu menunjukkan bahwa saya guru sebagai posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Jadi kesalahan itu dilemparkan ke siswa. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kata-kata yang seperti itu, posisi kontrol kita sebagai guru ada di pembuat orang merasa bersalah. Lanjut, menyembunyikan. Nanti siswanya itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian, dunia berkualitasnya, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang tidak berkualitas, sama kayak tadi. Murid akan berkata, maafkan saya. Itu perkataan murid. Dan merasa rendah hati untuk jangka panjang. Di dalam dunia berkualitas. Oh iya, maaf ada yang salah. Lanjut. Yang dua ini masuk ke dalam tahapan identitas berhasil atau sukses. Ya, posisi gurunya sebagai teman ataupun pemantau. Sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, jadi tanpa adanya hukuman atau apapun atau kata-kata yang menyakiti muridnya, tapi hanya sebagai teman. Tapi kesalahannya diam, ya udahlah gitu. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, Tidak, ibu pernah membantu kamu. ya gitu. Ibu tidak pernah. Jadi kayak ibu tuh selalu bantu kamu gitu kan. Jadi seperti itu. Lanjut, yang kedua nanti efeknya akan ketergantungan. Ketiga, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi sudah menganggap sebagai teman, bukan ngomong yang menakutkan lagi. Lanjut, murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Itu yang dikatain murid ya. Nah, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Jadi muridnya akan ketergantungan. Pemantau, guru akan menghitung atau mengukur. Lalu kalau ada murid yang berbuat salah, apa peraturannya? Guru akan mengatakan demikian. Hasilnya menyesuaikan diri. Bila diawasi, nanti murid itu kerja baktinya benar gitu kan. Kalau nggak diawasi, nggak ngelakuin kerja bakti gitu intinya ya. Lalu murid meletakkan guru
Tapi kalau yang luar ini itu masih posisinya, motivasinya dari eksternal. Jadi belum tumbuh dari diri siswa. Kalau yang terakhir, ini tumbuh dari diri siswa. Akan menghargai dirinya sendiri. Guru ketika ada siswa yang melakukan kesalahan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang kita yakini? Jadi kita kan sebelumnya di awal pembelajaran baru kan buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah yang akan menjadikan dasar ketika siswa melakukan kesalahan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kembalikan lagi ke siswanya. Bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah yang terjadi. Hasilnya akan menguatkan pribadi siswa. Murid meletakkan dirinya sebagai individu positif di dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti biasanya siswa kalau masih bingung akan bertanya seperti itu. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini dia tadi restitusi. Ada 3 langkah untuk melakukan restitusi. Disebutnya segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi kebutuhan. Kalau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya ada siswa yang terlambat, itu namanya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan? Nah, yang kedua nanti menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas bahwa memang kesalahan itu semua orang juga melakukan, tapi itu sebuah kesalahan. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita yakini, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu nanti kembalikan ke nilai keyakinan kelas itu, fungsi untuk keyakinan kelas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang tadi menstabilkan identitas ya. Yang pertama itu tahapannya menstabilkan identitas. Biar nanti skip. Ya dah. Biar nanti pas ikutnya udah bikin aja. Pakai ya? Nah, ini validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dulu baru menstabilkan identitas. Kalau posisi nanti ada videonya biar nanti bisa lebih jelas video saya bersimulasi dengan orang. Iya. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Jangan membuat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Jadi kita bisa menguatkan diri anak. Ayo, apa?
Ya, refleksi untuk pertemuan hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Maksudnya tentunya Bapak Ibu. Terima kasih. Dari diseminasi ini setidaknya saya menyadari ternyata satu kata atau satu gerakan dari guru itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran, sehingga kita harus lebih berhati-hati, terutama berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu hukuman yang dibuat punishment atau konsekuensi. Sehingga kalau misalnya salah saja kita membiasakan diri mendidik anak dengan cara yang sama, itu akibatnya apa? Termasuk saya juga berterima kasih. Ini pengetahuan dan ilmu juga bisa digunakan di dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Sangat bermanfaat sekali. Iya, betul, terima kasih. Ya, Refleksi yang kedua yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Semoga siapa yang ingin menyampaikan? Sebenarnya jujur bersama. Jadi mungkin selama ini apa yang saya terapkan itu untuk hukuman dan reward itu ternyata salah gitu ya. Apalagi untuk yang tadi bermakna itu ya itu apa sih? Nah, kebajikan itu ternyata oh jangan-jangan selama ini saya salah ya gitu. Oh jangan-jangan selama ini ada murid yang dendam ya gitu. Oh jangan-jangan akhirnya kan gitu ya. Ini menjadi pembelajaran bagus sih, bukan cuma untuk di kelas tapi juga untuk di kehidupan di rumah tadi ya. Berkeluarga betul ya. Mudah-mudahan sangat ini ya, ini materinya sangat berbobot sekali hari ini tuh. Perasaan saya terus terang hari ini saya merasa bersalah gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya itu akan diperbaiki lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Hasan. Terima kasih Bu Mar atas refleksinya hari ini. Selanjutnya yaitu peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Coba Bapak ini saya akan belajar sih. Bapak ya, jadi seperti yang sudah kita lihat, jadi saling Pasar balik. pikiran, kemudian menggali kebiasaan, menggali perilaku ingatan kita masing-masing di kelas, kemudian direfleksikan atau dikomparasikan dengan pengetahuan baru kita. Perannya mungkin bisa kita masing-masing diajak untuk menyadari peran kita masing-masing. Jadi kita di sini tuh bukan untuk diajari, bukan untuk dikasih tahu, bukan. Kita di sini itu sebenarnya dipancing. Seperti pertanyaan tadi pertama pemantik, dipancing untuk menyadari diri sendiri sehingga ada perbaikan pemantik. Oke, terima kasih Pak Asep. Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Tentunya si Among yang mencobanya akan menjadi posisi apa? Bapak Ibu semua tadi posisi kontrol yang terakhir. yang lebih tepatnya Iya. manajer ya. Ya, sebagai manajer. Tapi kayaknya tidak berefektif gitu. Ya, karena itu kan hanya Kalau menjadi teman untuk dan jangka belum. pendek, bukan Iya, untuk jangka betul. panjang. Soalnya masih ada negatifnya kayak yang jadi ketergantungan. Terus kalau ada gurunya jadi mereka benar-benar, tapi kalau nggak ada gurunya biar gitu kan. Masih Ya ada itu masih ada itu kayaknya yang belum dilakukan tuh yang manajernya itu tuh yang belum.
kesadaran siswa tuh. Iya, betul. Jadi gimana caranya menyuruh tapi nggak kayak nyuruh gitu. Tadi caranya Pak dengan segitiga restitusi. Restitusi. Jadi kalau di kelas dulu, nah peraturan kelas pun bukan dari kita seharusnya, dari siswa. Iya, berarti kan kayak selama ini yang kita ini kan Kesepakatan, bukan kan? aturan. Peraturan kelas dulu, nggak apa-apa kita buat Jadi, bukan aturan itu dari kita. Jadi kesepakatan kelas itu kan, nih kalau nggak pikir jadi dimusyawaratin dulu kan maksudnya gitu. Iya. Nih kalau nggak pikir hukumannya apa nih? Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDN Pesantren dalam mengikuti sesi diseminasi budaya positif sekolah. Semoga kita semua bisa menuju untuk posisi manajerial, membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa dan mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Semoga kita bisa menjadi guru yang merdeka secara lahir maupun batin, serta dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk menjadi manusia yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih for watching this video. Semoga bermanfaat untuk kita.